Halo teman-teman, kalian pasti pernah kan lihat kayak kartun-kartun seperti Mickey Mouse terus yang lain-lain itu kan. Nah sekarang mari kita bahas tentang sejarah animasi. Jadi permulaan animasi itu berawal dari tahun 1908 yang dimana pada saat itu kan belum ada streaming, belum ada YouTube, belum ada TV, tapi sudah ada animasi namanya yaitu Phantasmagorie. Nah, jadi ini adalah sebuah karya dari Perancis yang diciptakan oleh Emile Cole dan bisa dibilang kartun pertama yang dibuat di dunia. Kalian pasti penasaran kan? Nah, sekarang mari kita tonton. Cara bikinnya, kalian penasaran? Nah, cara bikinnya itu sangat simple. Nah, tapi sulit lah pada zaman itu karena bikinnya itu per frame itu digambar satu-satu, habis itu difoto, baru dijadikan satu dalam sebuah video. Ceritanya kan tadi kalian sudah lihat kan. Nah, ceritanya itu sangat sederhana. Intinya tentang ya manusia lidi atau kayak gambar orang yang paling simpel, terdiri dari garis dan titik yang terus bergerak dan bertemu benda-benda ajaib. Ajaibnya kenapa? Karena benda-benda itu bisa berubah bentuk seenaknya, kan kayak videonya yang tadi kan. Misalnya kan tadi ada gelas anggur tuh yang tiba-tiba jadi bunga, lalu berubah lagi jadi gajah. Nah itu kan kayak ajaib gitu loh. Nah, walaupun film ini super singkat, cuma sekitar 2 menit. Nah, tadi itu cuplikan saja guys, makanya kayak sampai 2 menit. Emile Cole itu harus menggambar 700 bingkai terpisah untuk membuatnya. Dia menggambar semuanya di atas kertas dan merekamnya dengan teknik khusus sehingga hasilnya terlihat seperti digambar pakai kapur di papan tulis. Seiring berkembangnya zaman, ke tahun 1919 ada animasi baru bernama Felix the Cat. Nah ini sudah ke teknologi yang agak maju. Kalau Phantasmagorie kan kakek buyutnya, umpamanya kakek buyutnya. Kalau Felix ini adalah bintang animasi pertama di dunia. Dia itu adalah ikon legendaris dari era film bisu. Ciri khasnya tentu saja dengan nama Felix the Cat, mesti saja kan dia itu kucing hitam yang bertingkah seperti manusia dan badan hitam legam, mata putih besar, dan yang paling penting senyum super lebar dikombinasi dengan alur cerita yang surreal dan aneh. Felix langsung jadi karakter paling terkenal di masanya. Nah, pada saat itu wajahnya Felix itu ada di mana-mana karena saking terkenalnya itu ada di komikannya anak-anak, di mainan, bahkan di keramik. Bahkan sampai ada band jazz yang bikin lagu tentang dia tahun 1923. Kalian pasti penasaran kan filmnya bagaimana? Yuk kita tonton cuplikannya.
sayangnya di tahun 1920-an era kartun bersuara datang. Ketika seekor tikus bernama Mickey Mouse muncul, kalian pasti tahu kan Mickey Mouse lah. Mickey Mouse itu munculnya pada tahun sekitar 1920-an. Karya bisu Felix jadi terlihat ketinggalan zaman karena datangnya Mickey Mouse itu tadi. Studio Felix mencoba transisi ke suara tapi gagal total dan operasinya berhenti di tahun 1932. Nah, tapi kejatuhan Felix itu tadi justru membawa ke masa paling seru, yaitu masa keemasan animasi yang berlangsung kira-kira pada tahun 1928 sampai 1960-an. Di era inilah kartun bukan cuma tontonan tapi jadi fenomena budaya. Semua berubah total di tahun 1928 berkat tikus paling terkenal sedunia, yaitu Mickey Mouse. Dalam film Steamboat Willie, kalau kalian tahu, biasanya kalau openingnya di film-film kartun itu kan ada kayak yang Mickey Mouse naik perahu itu ya. Nah, itu aslinya Steamboat Willie itu. Bukan karena cuma Mickey gemes, tapi karena untuk pertama kalinya orang bisa mendengar suara yang sinkron dan gerakan di layar. Setiap langkah, setiap siulan, Mickey punya suara sendiri. Tiba-tiba kartun jadi hidup dan lebih kocak. Nah, ini dia Mickey Mouse yang berjudul Steamboat Willie tadi. Gak lama kemudian Warner juga ikutan masuk. Disney lagi-lagi jadi pelopor lewat episode Flowers and Trees pada tahun 1932 yang jadi kartun berwarna pertama yang dapat piala Oscar. Setelah era suara dan era warna meledak, muncullah dua studio raksasa yang jadi rival abadi, yaitu Walt Disney, kalian tahu kan pasti, dan Warner Bros. Nah, ini juga sangat terkenal. Disney kita kenal fokus pada cerita yang hangat dan menyentuh hati. Karakter mereka ikonik seperti Mickey, Donald Duck, terus Goofy. Mereka juga membuat film panjang legendaris seperti Snow White dan Pinocchio. Sementara itu, Warner Bros. Datang dengan vibe yang beda banget lewat dari Looney Tunes dan Merrie Melodies. Mereka menyajikan humor yang lebih cepat, slapstick, dan kadang sedikit edgy atau nakal. Siapa sih yang gak kenal Bugs Bunny yang selalu bilang "Wow, dog" atau Daffy Dog yang cerewet? Mereka gak ragu bikin parodi yang lucu. Di penghujung masa keemasan ini, sekitar tahun 1950-an, ada satu lagi perubahan besar. TV mulai masuk ke rumah-rumah. Nah, ini mengubah cara orang pada saat itu menikmati kartun. Yang tadinya dulu itu harus ke bioskop. Nah, sekarang pada tahun 1950-an itu kan sudah ada TV. Jadi, animasi-animasi atau kartun-kartun bisa ditonton di TV masing-masing orang. Kayak
dulu itu pada saat itu yang tampil di TV itu Tom and Jerry, Looney Tunes, nah kayak gitu-gitulah. Kemudian disusul serial baru yang khusus dibuat untuk TV kayak Flintstones. Masa keemasan inilah yang jadi fondasi dari semua kartun yang kita nikmati sekarang. Dari sana lahir karakter yang tak lekang oleh waktu dan inovasi yang mengubah hiburan. Nah, gimana? Jadi kangen masa lalu kan? Nah, itu sekian dari saya. Nah, semoga kalian paham. See you and bye-bye.